Oke guys ya, ini udah di anunya ya, di gamenya ini grand final Free Fire ya kan. Ini dia pertempurannya akan segera kita mulai. Yes, Oke. Survivor, ini dia untuk match pertama kita di babak grand final Free Fire Indonesia Master 2021. Wow, dan kita sudah melihat beberapa masing-masing tim yang sudah turun mencoba untuk memenuhi drop zone masing-masing. Kalau kita bisa mention juga ada teman-teman dari SUS yang as always di area atas. Oke kan, aku akan fokus dulu, gak usah banyak omong-omong dulu ya kan. Langsung. Dan juga kita lihat di sini masih juga cukup enak, masih tentram, belum ada pertempuran pastinya karena masih ada tim-tim yang mencoba untuk baru turun ke area drop zone masing-masing. Let's say kita bisa mention juga di sini ada Prime dan juga teman-teman dari DG. Ya, masih bakal mencari lootingan area pertamanya dan sesuai dengan apa yang gue bilang, drop zone pertama mereka belum ada yang bertabrakan satu sama lain. Even kalau gue lihat tadi DG turunnya di area Pochinok, mereka masih punya kesempatan untuk masuk menuju ke area Sentosa. Lagi-lagi tetapi kalau kita berkaca ke babak play-in di area Sentosa sendiri ini gak aman karena West Bandits juga sepertinya bakal masuk menuju ke area sana. Untuk area Cape Town ya seperti biasa Onyx Olympus tidak memiliki gangguan, tidak adanya lagi tim yang bakal mengganggu mereka di area drop zone pertamanya. Setiap areanya sepertinya bakal menjadi aman. Ya, tapi kalau mengingat dari Onyx Olympus tidak ada gangguan, ada satu yang cukup usil juga. Apa tuh? Darko mulai mencoba untuk memantau pergerakan dari Onyx Olympus nih. Kalau kita lihat tadi di minimap itu Darko mencoba untuk turun ke area. Oke, ini ada West Bandit masih e-sport. belum ada fake juga karena sadar diri Mukanya dari juga Onyx Olympus sendiri itu masih belum mencoba untuk nggak tahu dapetin mau lihat area aku Cape guys Town-nya. ini Jadi guys. mereka masih udah kita E-sportnya, forgetin. guys. Kalau Pendarko kita West looting Bandit dulu sini. sejenak. Dan sepertinya kalau nggak salah benar seperti Bigan bilang, West Bandit itu mau nggak mau harus turun ke area Sentosa yang dimana sebenarnya Sentosa itu milik teman-teman dari Prime. Ini kalau ada suara atau bulat ya maaf ya guys ya. The Prime, West Bandits dan juga menjadi tiga tim yang selalu turun di area Sentosa 2 kali bermuda. Tapi dari ketiga tim selama di babak play-in ini tidak pernah melakukan fight di area Sentosa. Jadi mereka punya area lootingnya masing-masing dan juga jalan rotasinya masing-masing. Tapi kita nggak tahu kalau misalkan di babak grand final ini hanya ada 2 tim dan kondisinya untuk masuk ke area Sentosa itu nggak bisa langsung pas turun dari pesawat mereka ngedrop Sentosa. Ini aku lihatnya ini sebelum live guys ya. Dulu, sementara Sebelum live sudah live guys ya, soalnya aku telat. Ya, dan itu serunya. Kenapa? Kalau gue rasa sih dari kedua tim ini mencoba untuk menghindari peperangan karena ini masih early banget. Masih early banget dan sesuai dengan Sentosa yang memang cukup luas juga untuk pembagian drop zone, mereka harusnya masih bisa wise. Di mana area West Bandit sendiri sih harusnya kalau misalkan dia mengarah dari zipline, dia pasti dapetin area tengah Sentosa. Sedangkan kalau udah di The Prime yang mengarah dari arah Mars Electric, berarti dia mengambil di sisi pojok kiri. Tapi kalau kita bisa bilang sendiri, dari pojok kiri itu sangat-sangat minim resource dan sehingga dari Prime mungkin akan melakukan looting ke area tengah dan kemungkinan akan ketemu. Setuju, kalau misalkan timing rotasi dari kedua tim ini sama, karena kalau nggak salah harusnya dari kedua tim ini masuk ke area Sentosa di waktu yang sama juga dan pergi dari area looting pertamanya di Sentosa itu di waktu yang sama juga. Beda cerita kalau misalkan sepertinya skenario-nya seperti ini. Seperti yang lu bilang kalau misalkan The Prime-nya masuk ke area Sentosa, tengah dari Sentosa dan si West Bandit-nya ada di sana, sementara West Bandit-nya tidak berpindah tempat. Misalkan West Bandit-nya nggak pindah tempat, mungkin bakal terjadi pertemuan juga. Tapi masih ada planning yang lain untuk West Bandit bahwa sebetulnya mereka juga bisa melakukan looting menuju ke area sebelah kanan dari Sentosa yang dekat-dekat menuju ke areanya Cape Town. Wah, tapi kalau menurut gue sih nggak ketemu juga. Benar-benar nggak ketemu. Kenapa? Yang pertama mereka pasti saling mengetahui drop zone masing-masing. Setuju. Musuh. Setuju. Dan itu mereka pasti sudah mempelajari. Ini yang gue seneng kalau gue tuh nonton atau gue ngebawain turnamen yang dimana pro player-nya itu ada. Pasti kita bisa ngeliat, oh ini bijaknya masing-masing tim. Yang dimana sebenarnya kebutuhan untuk di early itu ya udah ngeloot aja dulu. Nah, let's say bisa kita ambil contoh First Rider dan juga di Pilar Gladius. First Rider yang biasanya turun di area Bima Sakti dan juga Katulistiwa. Karena First Rider tahu kalau sekarang ada penantang baru, The Pillars Gladius, penguasa Bima Sakti juga. Akhirnya First Rider-nya ngalah tadi turun di pick. Wow, mengingat dengan First Rider yang kalau misalkan dia turun di pick, alih-alih West Bandit, kalau misalkan mereka mencoba untuk rotasi menggunakan G-Plan, dia pasti harusnya ketemu di antara tengah-tengah patahan kota tua, seharusnya. Tapi I wish tidak ya kan, karena ini masih early banget. Walaupun sebenarnya gue pengen ada kebarbaran di pagi hari gitu. Kebarbaran di pagi
pagi hari di 5 menit pertama ini, masih 5 menit pertama, jadi semua tim 3 masih melakukan fase lootingnya yang sebetulnya gak perlu banget buat ngelakuin fight. Even kalau kita tahu permainan dari tim GeForce Defense sendiri itu benar-benar pasif untuk bahkan sampai 7-8 menit pertama. Tapi kita nggak tahu, kita belum melihat pergerakan dari tim GeForce Defense dan juga tim-tim yang lain yang turun di area bagian utara dari minimap. Tetapi ternyata West Bandits yang tadi turun di area kota tua Sentosa dan balik lagi ke kota tua, kali ini mereka sudah berhasil mendapatkan groundnya, tetapi di sana pun mereka tidak sendirian karena sudah mendapatkan tembakan-tembakan dari mungkin Jangan lupa di subscribe guys ya, channelnya Garena Free Fire ini guys ya. Dan juga jangan lupa subscribe channelku ya guys. Tembusin ke 100 subscriber guys. Dan itu sinyal yang cukup baik juga sehingga West Bandit mengingat dari dia yang memang cukup curam juga posisinya, tricky maksud gua. Yang posisinya memang ada di tengah-tengah antara DG dan juga First Rider dan juga ada TP bahkan. Benar-benar ini ada 4 tim sekaligus yang memang posisinya nggak terlalu jauh dan walaupun itu ada patahan, mereka tuh menguasai patahannya tuh masing-masing. Setuju gua, UAV-nya dihancurin. Emang harus banget. Apalagi groundingnya juga open field. Ini cuma memanfaatkan patahan yang sebetulnya dibilang mematah banget juga enggak, karena turunannya itu lu masih masih bisa dikontrol lah. Jadi kalau lu lari turun juga nggak bakal istilahnya nuruk-tuk banget gitu. Enggak, masih bisa direm. Tapi kalau mengingat dengan posisi ngerem tuh Aduh, ini loading. karena licin. Makanya permainan grounding di area kota tua ini sangat-sangat sulit, tricky seperti yang lu bilang. Kalau misalkan zonanya masih tetap ke sini, terus mereka memaksa pertempurannya bakal terjadi di sini. Yang paling enak adalah tim-tim yang memiliki area grounding di atasnya kota tua, bawahnya peak. Yang ada batu-batu di sebelah sana, bahkan sampai ke rumah L-nya. Karena kalau lu udah dapat grounding yang open field banget di sini, lu cuma bisa berharap pada glue wall yang dimiliki, pohon dan juga airdrop. Kalau misalkan airdrop lu udah bisa disummon. Iya, dan juga posisinya cukup enak untuk teman-teman yang masih di seberang Sentosa. Ya. Nge-spray sedikit, kill dapat kill. Tapi ternyata sudah dapat perangan, Bigan. Ada Ses Alfaing yang sudah mulai bertempur bersama timnya dan akan dikian Eko Esports 4 lawan 4 bakal terkian kali ini. Eko jadi skornya sudah mulai melepaskan tembakan dengan begitu pahit menuju ke arah Ses Alfaing yang sebetulnya seperti biasa mereka turun di area mil dan ternyata di sana bola akan berhasil untuk Jojo memakai carnya guys ya. Car double car. Ses Jojo. Masuk menuju ke arah pertahanan serang lawannya kali ini. Terus melakukan play down, terkena down kembali. Ada Kocai di sana yang begitu sulit, tetapi Kocai dengan Wah, mati sih ini. seorang not dead. Pas bila terjadi karena Fox berhasil mendapatkan 1 poin ke pertamanya untuk Ses Alfaing. Kocainya masih Eko mati sih ini, Eko ini siapa ini? Mati sih. Eko, aduh. Tapi masih ada Jojo dan juga Pung dari belakang untuk melakukan backup dan Bara masuk dari sisi pertahanan yang lain, masuk menuju ke jantung pertahanan lawan. Dotnya dengan sebuah granat bakal dilemparkan menuju ke arah seorang Garut, tapi Kocainya ditumbangkan lagi-lagi. Ini siapa yang yang bakal berupaya melakukan perlawanan tetapi cukup sulit. Oke guys ya, kita sampai di sini dulu aja. Lanjut part 2-nya nanti ya, ditunggu aja dulu ya kan ya. Oke, langsung aja. Tunggu ya kan, jangan lupa di subscribe. Oke, tunggu aja.